Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Huji Syifa Nurul Hidayah dengan NPM 2422011067, mahasiswa Ujaya semester 4. Di sini saya akan membuat video tentang pencegahan luka tekan atau bisa disebut dengan dekubitus. Tujuan dibentuknya video ini untuk mengetahui sumber edukasi dan pengetahuan. Luka dekubitus adalah kerusakan kulit dan jaringan di bawahnya yang disebabkan oleh tekanan berkepanjangan pada kulit, biasanya pada area yang menonjol seperti bahu, siku, dan pinggul. Tindakan pencegahannya bisa dilakukan oleh perawat maupun keluarga. Sudah 2 minggu saya dirawat di rumah sakit ini. Saya merencanakan pulang dengan keluarga saya, namun tiba-tiba saja perawat memberitahu saya mengalami luka borok atau dekubitus, biasa disebut dengan luka tekan, sehingga saya perlu dirawat lebih lama lagi dan menghabiskan biaya lebih banyak. Saya menderita akan hal itu. Selama saya dirawat di rumah sakit, ada banyak hal untuk mencegah luka lekar. 5 langkah mudah dengan memberi kasih panas. Hal pertama yang kita lakukan adalah mengkaji dengan skala Braden, dan jangan lupa mengkaji kulit dalam 1 kali sehari. Ada 6 skor parameter skala Braden. Yang pertama, persepsi sensori. Skor pertama, tidak merasakan atau merespon terhadap stimulus nyeri, kesadaran menurun. Skor kedua, gangguan sensori pada bagian 1/2 permukaan tubuh atau hanya berespon pada stimulus nyeri. Skor ketiga, gangguan sensori pada 1 atau 2 ekstremitas atau berespon pada perintah verbal tapi tidak selalu mampu mengatakan ketidaknyamanan. Skor keempat, tidak ada gangguan sensori, berespon penuh terhadap perintah verbal. Yang kedua, ada kelembapan. Skor pertama, selalu terpapar oleh keringat atau urin basah. Skor 2, sangat lembab. Skor 3, kadang lembab. Skor 4, kulit kering. Yang ketiga, ada aktivitas. Skor pertama, terbaring di tempat tidur. Skor kedua, tidak bisa berjalan. Skor ketiga, berjalan dengan tanpa bantuan. Skor keempat, dapat berjalan sekitar ruangan. Yang keempat, ada mobilitas. Skor pertama, tidak mampu bergerak. Skor kedua, tidak dapat merubah posisi secara tepat dan teratur. Skor ketiga, dapat membuat perubahan posisi tubuh atau ekstremitas dengan mandiri. Skor keempat, dapat merubah posisi tanpa bantuan. Yang kelima, ada nutrisi. Skor pertama, tidak dapat menghabiskan 1/3 porsi makanannya, sedikit minum, puasa, atau minum air putih, atau mendapat infus lebih dari 5 hari. Skor kedua, jarang mampu menghabiskan 1/2 porsi makanannya, atau indeks cairan kurang dari jumlah optimum. Skor ketiga, mampu menghabiskan lebih dari 1/2 porsi makanannya. Skor keempat, dapat menghabiskan porsi makanannya, tidak memerlukan suplementasi nutrisi. Dan yang terakhir, ada gesekan. Skor pertama, tidak mampu mengangkat badannya sendiri atau spastik, kontraktur, atau gelisah. Skor kedua, membutuhkan bantuan minimum mengangkat badannya. Skor ketiga, membutuhkan bantuan minimum mengangkat tubuhnya. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya perawat Syifa yang akan bertugas di pagi hari ini. Boleh sebutkan nama dan tempat tanggal lahir Ibu? Nama saya Syifa, tempat tanggal lahir Jogja 13 September 2003. Saya cek gelangnya terlebih dahulu ya Bu. Baik, sesuai. Di sini saya akan membantu Ibu untuk mobilitas kanan dan kiri. Untuk waktunya sekitar 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Sebelum saya mulai tindakan, apakah ada yang mau ditanyakan Ibu? Tidak ada. Baik, jika tidak saya mulai ya Ibu. Baik Ibu, sekarang Ibu miring ke kanan terlebih dahulu ya Ibu. Ya, Sus. Langkah ketiga.
ketiga yaitu melakukan perawatan kulit. Segera bersihkan dan keringkan kulit secepat mungkin saat berkeringat atau setelah buang air kecil atau besar, karena cairan tersebut bersifat iritan yang dapat merusak kulit. Baik Ibu, sudah selesai, bisa balik badan ya Bu. Langkah keempat yaitu nutrisi-nutrisi yang paling adekuat seperti protein dan zat besi. Nutrisi yang baik dapat memperbaiki struktur kulit. Pastikan alat tempat tidur bersih dan kering. Untuk mengurangi tekanan, kita dapat memberikan alas bantal pada tulang yang menonjol. Permisi ya Ibu. Iya.